Selamat siang Bapak, dengan Bapak Ferry, benar? Oke Bapak, selamat. Kita dari PT Indojaya.com ingin memberitahu bahwa Bapak terpilih menjadi salah satu pemenang program kita, mendapatkan hadiah tunai 100 juta rupiah. Iya benar Bapak. Sangat mudah Bapak, Bapak cukup tinggal mengirimkan nomor rekening Bapak saja dengan kode OTP-nya. Oke, ditunggu ya Bapak, terima kasih. Pada zaman sekarang, penipuan semakin marak terjadi di Indonesia. Salah satunya penipuan melalui media online. Tentu hal ini telah menyimpang dan melanggar dari nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk semakin fokus dan tetap waspada. Jangan mudah percaya terhadap orang asing, guna tetap terjaganya nilai dan norma Pancasila yang ada di Indonesia. Marilah kita tetap waspada terhadap penipuan. Lima modus penipuan memanfaatkan aplikasi Dana, pahami tips aman agar transaksi tetap nyaman. Belakangan ini sedang banyak sekali yang mengalami modus penipuan yang mengatasnamakan aplikasi Dana. Modus penipuan Dana ini tengah marak terjadi melalui perantara aplikasi WhatsApp. Bahkan tak sedikit ada beberapa pelanggan yang justru percaya dengan modus tersebut. Dengan banyaknya modus penipuan yang terjadi, pihak Dana mengimbau kepada para pelanggan agar tidak pernah memberikan OTP, PIN, transfer uang, atau memberikan informasi terkait akun Dana kepada pihak tidak dikenal yang memanfaatkan aplikasi Dana. Nah Tribuners, agar transaksimu tetap aman, nyaman dan lancar, yuk kenali modus penipuan memanfaatkan aplikasi Dana yang sedang marak terjadi di bawah ini. 1. Mengatasnamakan Dana. Kerap kali terjadi oknum-oknum yang menawarkan bantuan pada pelanggan untuk menyelesaikan kendala transaksi di Dana. Kalau kamu mengalami kendala transaksi, pastikan kamu langsung melapor ke Dana Customer Care yang resmi via Dana di aplikasi Dana ya Tribuners. 2. Sosial media Dana palsu. Jika secara tiba-tiba ada yang mengaku dari layanan Dana, maka kamu perlu hati-hati ya Tribuners. Sebelum mempercayainya, pastikan bahwa sosmed yang digunakan adalah akun resmi agar terhindar dari penipuan. 3. Link Dana palsu. Bagi kamu yang menerima link Dana kaget atas nama Dana, kamu tetap harus berhati-hati. Silahkan cek langsung link yang dikirimkan dari Dana asli, bukan oknum yang sengaja menyebarkan link palsu dan berujung meminta kode OTP. 4. Kartu fisik Dana palsu. Baru-baru ini berseliweran informasi bahwa Dana mengeluarkan kartu fisik. Padahal Dana adalah aplikasi dompet digital yang bekerja sama dengan berbagai bank di Indonesia. 5. Link pemulihan akun. Terakhir, modus penipuan memanfaatkan aplikasi Dana yang sering terjadi, yakni oknum mengatasnamakan akun Dana kamu akan dibekukan. Jadi kamu jangan langsung percaya ya Tribuners. Sebab modus penipuan seperti ini biasanya pelaku mengarahkan kamu untuk mengklik tautan link palsu pemulihan akun, pastinya link tersebut akan merugikanmu. Jadi, jika benar akun Dana kamu dibekukan, maka langsung lapor melalui digital assistant Diana, di aplikasi Dana atau lewat email resmi help@dana.id. Itulah tadi Tribuners 5 modus penipuan Dana yang sering terjadi dan harus kamu hindari agar transaksimu tetap aman, nyaman dan lancar dari oknum penipuan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Belakangan ini viral di media sosial modus penipuan baru oleh oknum yang mengaku sebagai kurir barang. Oknum tersebut biasanya akan mengirim pesan via WhatsApp ke ponsel korban. Ia menghubungi korban bermaksud untuk mengkonfirmasi barang yang akan ia kirim ke alamat bersamaan dengan pesanan yang ia kirim. Terdapat tautan atau resi atau foto barang, namun apabila diklik maka tautan tersebut bisa mencuri data dari ponsel korban.
Modus penipuan ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Akun base Twitter @txt_dari_brand mengungkapkan screenshot yang mengungkapkan modus baru pelaku penipuan online yang mengatasnamakan kurir JNT. Pelaku memiliki berbagai modus penipuan online untuk menjerat korban dan menguras isi rekening mereka. Oknum pelaku mengirimkan file APK yang dinamai sebagai cek resi JNT APK agar korban tak curiga. Paket tersebut akan dikirim atas nama Nur Hayati, namun file APK tersebut sebenarnya membuat aplikasi berbahaya yang memungkinkan pelaku untuk mengakses data pengguna yang menginstalnya. File APK jenis ini biasanya tak menampilkan permission untuk mengakses data tersebut karena telah disembunyikan saat instalasi. Tampak oknum tersebut beberapa kali menghubungi korban sampai tak terjawab. Alhasil isi rekening rekannya ludes habis. Tak sedikit yang bernasib sama, kebanyakan warganet menunjukkan bukti chat yang serupa nyaris menjadi korban penipuan. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Cegahnya. Metode penipuan melalui sarana SMS juga disebut dengan smishing. Pesan singkat atau SMS ini masih menjadi salah satu media bagi para pelaku untuk menjebak korbannya. Bagaimana sih cara mengenali bahwa kita sedang berhadapan dengan penipu? Pertama, biasanya pelaku akan menghubungi korban melalui SMS, telepon, ataupun aplikasi chat dan mengaku dari perusahaan besar. Kedua, pesan tersebut berisikan informasi palsu seperti hadiah door prize, penawaran program menarik, ataupun menjanjikan hadiah uang. Ketiga, nomor yang digunakan adalah nomor pribadi. Bunyi pesan tersebut contohnya seperti ini ataupun ini. Berikut adalah beberapa tindakan untuk mencegah penipuan melalui SMS. Di antaranya 1. Jangan pernah membalas pesan asing. Langkah awal dengan cek terlebih dahulu kontak pengirim. Jika nomor tersebut merasa asing ataupun nomor pribadi, maka abaikan untuk membalas pesan tersebut. 2. Jangan akses link pada pesan yang mencurigakan. 3. Jangan pernah membagikan data pribadi. Tujuan akhir dari penipu adalah meminta data pribadi perbankan yang bersifat rahasia, seperti nomor kartu ATM, PIN, kode OTP, dan masih banyak lagi. Jika kamu mengindikasi ada yang meminta data tersebut, itu adalah modus untuk mencuri akses ke rekening BCA kamu. Penipuan berkedok beasiswa mulai marak di Kabupaten Bungo. Lismawati, salah satu siswa di Bungo, menjadi korban penipuan. Para pelaku mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan. Para pelaku menjanjikan akan memberikan beasiswa, namun sebelumnya meminta calon korban mengirimkan uang. Pihak sekolah melalui telepon seluler diminta mengumpulkan data siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 yang mendapatkan ranking 1 sampai ranking 10. 3 minggu kemudian, beberapa siswa mendapatkan telepon yang mengaku sebagai Dirjen Pendidikan yang memberi informasi bahwa siswa tersebut mendapat beasiswa yang ujung-ujungnya pelaku yang meminta siswa untuk segera mengirimkan uang. Ada 4 siswa di sekolah yang sama mendapatkan telepon dari pelaku. Pelaku meminta untuk menghubungi kepala sekolah secepatnya. Pelaku berdalih bahwa saat kepala sekolah dihubungi sedang di kantor dinas pendidikan sedang melakukan pencairan dana, lalu mengirimkan nomor kepala sekolah palsu kepada para siswa. Saat ditelepon, pelaku yang mengaku kepala sekolah membenarkan sedang berada di Dignas dan meminta agar para siswa segera mentransfer sejumlah uang kepada Dirjen Pendidikan. Salah satu siswa bernama Lismawati segera memberitahu kedua orang tua, dan kedua orang tua Lismawati sempat berbincang dengan pelaku melalui telepon seluler. Pelaku berhasil mengelabui orang tua Lismawati dan mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah. Suruh dapat penghargaan, dapat beasiswa dari peringkat besar. Terus disuruhnya hubungi kepala sekolah secepatnya. Kepala
Kalau adik, cuman juga dikirim nomor rekening. Kalau Lis bagaimana Lis? Kalau dikirim nomor rekening, Terus? uang hilang. Berarti disedotnya 5 juta ya? Muara Bungo, Nurasia, Bungo TV. Kita ke informasi selanjutnya, kasus mafia penipuan berkedok travel umroh yang melibatkan Biro Perjalanan Umroh PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri terus diselidiki kepolisian. Selain memiliki 316 cabang di sejumlah daerah, Biro Perjalanan Umroh ini ternyata juga merekrut sejumlah ulama yang memiliki banyak pengikut, bahkan mencantumkan foto sang ulama di brosur travelnya untuk semakin meyakinkan para korbannya. Sabar itu ada batasnya juga. Disuruh sabar-sabar, kita juga sabar-sabar. Udah bersabar-sabar, udah. Dimana coba, dimana pertanggungjawaban Naila ini? Inilah pasangan suami istri Mahfud Abdullah alias Abi dan Halijah Amin alias Bunda, pemilik agen perjalanan umroh PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri. Mereka menjadi tersangka penipuan berkedok travel umroh. Pasangan ini juga telah menelantarkan belasan orang jemaah umroh di Makkah, Arab Saudi beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan, PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri memiliki 316 cabang di seluruh Indonesia dan merekrut direktur di seluruh cabang. Para tersangka juga menjanjikan akan memberikan mobil serta uang 250 juta rupiah apabila mampu mengumpulkan 900 orang peserta umroh kepada para direktur di setiap cabang. Untuk mendapatkan lebih banyak pendaftar umroh, kedua pasangan ini juga merekrut para ulama yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial. Selain menawarkan harga umroh yang lebih murah, travel ini juga memasang foto para ulama di brosurnya untuk meyakinkan para calon korban. Selain itu, QR Code yang berisi data hingga tempat menginap para jemaah juga turut dipalsukan oleh para tersangka dengan menggunakan QR Code milik jemaah yang telah berangkat. Tersangka juga mengaku dapat memperbarui tiket pesawat yang telah hangus dengan meminta uang kepada para jemaah. Ketiga tersangka kini telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan terancam 10 tahun penjara. Adapun modus operandi daripada PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri ini antaranya adalah pertama, menjual tiket lebih murah atau di bawah daripada referensi daripada Kementerian Agama. Melakukan promosi via medsos, kemudian dilihat program-programnya, kemudian diikuti dengan testimoni dari jamaah yang sebelumnya sudah berangkat. Kasus penipuan berkedok travel umroh ini awalnya terungkap dari aduan sejumlah jemaah umroh yang ditelantarkan selama 1 bulan di salah satu hotel di Kota Makkah. Tak ada kepastian kapan akan dipulangkan ke tanah air. Nah, apakah Anda nggak kesian? Nah, ibu udah benar-benar merengek semuanya, termasuk aku sendiri. Jemaah umroh ini akhirnya mengadu ke Konsulat Jenderal di Jeddah hingga akhirnya difasilitasi kembali ke tanah air. Kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya yang berujung penangkapan ketiga tersangka, yakni pemilik dan juga direktur agen perjalanan umroh PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri. Tim Liputan CNN Indonesia. Bahaya penipuan melalui SMS dan sarana pendek lainnya. Apa itu penipuan SMS? Penipuan pesan singkat atau SMS adalah suatu kejahatan berupa penipuan menggunakan media pesan singkat atau SMS yang dilakukan oleh pelaku untuk mengambil keuntungan dari korban. Jadi, apa ciri-ciri penipuan? Yang pertama, mengatasnamakan lembaga resmi seperti bank. Yang kedua, menawarkan sebuah hadiah yang besar tanpa alasan yang jelas. Biasanya mereka bilang kalau kamu menang giveaway, padahal kamu tidak ikut apapun. Yang ketiga, menyertakan link atau nomor. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, abaikan pesan yang mencurigakan. Yang kedua, jangan klik link tersebut. Yang ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi kalian. Dan yang keempat,
Laporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Pastikan kita selalu waspada dan semoga kita terhindar dari penipuan tersebut. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.